Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Rian Bari Aldi. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat tabel di database MySQL. Tabel database di Command Prompt dengan menggunakan MySQL. Ya, sekaligus syarat untuk mengikuti kuis manajemen sistem basis data ya guys. Oke, lanjut aja guys. Alangkah baiknya sebelum kita memasuki command prompt atau membuat database, kita harus mengaktifkan SAMKit terlebih dahulu ya guys. Di sini MySQL kita aktifkan dulu. Kita klik startnya. Jika sudah ada bacaan stop dan di sini ada label warna hijau, berarti sudah aktif ya guys. Sudah kita gunakan. Langsung aja masuk ke command prompt ya guys. Sudah seperti ini tampilan awalnya. Kita harus masuk ke local disk C dulu ya, dengan cara cd. Lalu di sini kita masuk ke MySQL nya, dengan cara cd sum dulu ya guys, sum. Lalu masuk ke MySQL, lalu ke bin. Sudah masuk ke MySQL, kita masuk ke database nya guys, dengan cara MySQL localhost. Oke, welcome to the MySQL monitor. Berarti kita sudah masuk ke database MySQL nya guys. Setelah kita masuk ke database nya, langkah selanjutnya kita membuat tabelnya, membuat database dulu ya guys, dengan cara create database. Sini kita buat database nya quiz, karena saran untuk mengikuti quiz, jadi saya buat database quiz ya guys. Oke, di sini sudah ada bacaan query oke, berarti sudah berhasil. Kita cek. So databases. Ya, di sini sudah kita lihat ya. Database kita yang berjudul quiz yang sudah masuk. Kalau sudah masuk, kita harus masuk ke database tersebut ya guys, dengan cara use quiz sekian. Kalau sudah seperti ini berarti sudah masuk. Langkah selanjutnya kita buat tabelnya ya, dengan cara create table. Di sini tabelnya kita buat table dengan fieldnya ID buku, tipenya varchar, dengan angka nilainya 8 ya guys. Lanjut ke nama buku dengan tipe varchar, angkanya 50 ya guys. Lalu di sini di bawahnya kita buat pengarang dengan tipe varchar juga, angkanya kita buat 50 ya guys. Lalu selanjutnya ada penerbit dengan tipe varchar juga, angkanya kita buat 50 aja biar sama yang di atas. Lalu di bawahnya kita buat harga. Ini tipenya kita bedakan ya guys, kita buat int karena dia akan mengikut sebuah angka dengan nilai 5 dan 0. Lalu di sini kita masukkan primary key-nya, jangan lupa kita tentukan primary key-nya guys. Primary key itu kita
kasih ID buku ya, makingnya. Oke, udah query oke. Query tanda sudah berhasil. Kita cek ya, coba guys. Dex.T.Q. Ya, ini tadi ya yang ID bukunya, voucher 8, nama buku, pengarang, penerbit, dan harga sudah masuk, berarti sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita memasukkan isi tabelnya guys, dengan cara insert into, lalu nama tabelnya ya, T buku values. Oke, sini masukkan, jangan lupa tanda petik 2 ya guys, karena kita memasukkan karakter jadi menggunakan karakter titik 2. Di sini 001 akhir dengan petik 2 lagi, koma, lalu petik 2 lagi, kita masukkan nama bukunya yaitu pemrograman Pascal guys. Tutup, masukkan lagi dengan pengarangnya yaitu Alfred ya. Tutup lagi, masukkan lagi dengan penerbitnya Erlangga. Lalu di sini koma, tidak menggunakan tanda petik ya guys, karena harganya itu menginput angka dan tidak perlu tanda petik. Kita buat 50.000. Tutup kurung, koma, karena masih ada lanjutannya kita koma ya guys. Masukkan lagi. Di sini kita buat ID-nya AA002 dengan judul SQL Server 5.0 dengan pengarang Joko Ricardo dengan penerbitnya di sini Mobile. Lalu harganya di sini 85.000. Sorry ya guys, di sini agak berisik karena cuacanya sedang hujan di luar, jadi harap dimaklumin ya guys. Oke, lanjut lagi ya guys. Di sini kita buat lagi ID bukunya BB 001 dengan judul bukunya Obat Digalau. Dengan pengarangnya di sini Tim Laudos. Lalu penerbitnya di sini Gramedia. Kita bagi dengan harga 40.000. Apa tujuan nanti? Tujuan apa? Oke, lanjut ya guys. Di sini kita buat ID bukunya BB 002 dengan judulnya Humor Indonesia. Dengan pengarangnya di sini ada Hendy Susan. Lalu di sini penerbitnya Andy Ho. Dengan harga 30.000. Oke guys, titik koma ya, karena selesai. Kita kirim titik koma. Error guys. Di sini kita lihat dulu apa errornya. Yang pertama di sini ada insert into buku values. Oke, betul. Di sini AA 01 pemrograman Pascal atau it. Oke, oh ini guys, salah guys.
Di sini tidak ada kita tutup tadi guys, sorry ya guys, kesalahan teknis. Lalu di sini kita buat lagi guys. Di sini kita buat 02 ya guys, dengan judul di sini kita buat SQL Server 5.0. Di sini kita buat Joko Ricardo ya. Sorry ya guys, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Ricardo. Di sini Erlang. Kita buat notebook. Di sini kita buat dengan harga 85.000. Oke. Dibuat lagi di sini. Kita ganti jadi DB1 dengan nama bukunya kita buat di sini agak lebih galau dengan pengarangnya Tim Galures dengan penerbitnya kita buat Gramedia. Di sini harganya kita buat 40 guys. Oke. Lalu di sini kita ganti lagi DB02 dengan judulnya Humor Indonesia tadi ya guys. Humor Indonesia. Oke. Ini kita buat pengarangnya Andy Susan dengan penerbitnya kita buat Andy Ho. Harganya tadi beda ya guys, jadi 30.000. Karena sudah habis kita tidak kemakan. Oke, query oke. Kita cek ya tabel kita guys. Select from table. Oke, ini ya guys, tabel kita sudah masuk, ID bukunya, nama buku, pengarang, penerbit, dan harga. Oke, langkah selanjutnya saya akan menampilkan nama bukunya secara ascending, ya guys. Di sini caranya select from bintang, tandanya kita menseleksi semua tabel ini ya guys, yang ada buku, nama, pengarang, penerbit. Oke, berarti artinya kita menampilkan semua dari from buku ya. Lalu di sini order by, yang mau kita buat di sini yaitu nama buku ya, nama buku secara ascending atau ASC ya guys. Ya, nih bisa kita bedakan ya, nama buku yang pertama pemrograman SQL obat anti galau dan humor ya. Di sini setelah kita diubah dari ascending, dia berubah humor di atas, obat anti galau di nomor 2 dan SQL di terakhir. Artinya dari urutan terkecil ke besar ya guys. Abjadnya kan dari H, O, P, Q sampai Z. Berarti dari terkecil ke terbesar. Berarti sekarang sudah berhasil, dan saya akan mencoba untuk mengganti harga ini menjadi descending ya guys, yaitu dari yang terbesar ke terkecil. Ini dari terkecil ke terbesar, kita ganti yang terbesar ke terkecil ya guys. Caranya hampir sama kayak yang di atas, select from table juga. Lalu di sini order by kita ganti dengan harga ya guys, harga. Lalu di sini ASC ini kita ganti dengan DSC karena descending ya. Oke. Di sini ada perbedaannya guys. 85.000 di bawah, di sini 85.000 di atas. Dan angka 30.000 di sini di atas, di sini 30.000 di bawah. Karena dia descending dari yang terbesar ke terkecil. Oke guys, di sini paham kan? Lanjut. Saya akan di sini menambahkan satu field lagi.
yang berjudul tanggal penerbit ya, atau tanggal terbitnya, karena sini kan belum ada. Saya akan mencoba menambahkan satu field lagi. Caranya yaitu alter table t buku add ya guys. Add berarti nambah add. Apa yang mau kita tambah? tgl terbit. Kita menambahkan tanggal terbitnya ya guys. Lalu di sini kita buat tipenya varchar. Kita isi 50 juga ya guys. Oke. Query oke, berarti berhasil. Kita cek dulu ya guys. Kalau emang berhasil, berarti berhasil. Ya guys, select from table. Yap, ini. Tadi sebelumnya hanya coba sampai harga ya guys. Sekarang sudah ada tanggal terbitnya. Sekarang langkah selanjutnya kita ingin menambahkan isi tabelnya. Ini kan masih kosong. Kita akan menambahkannya ya guys dengan cara di sini kita masukkan update. Update t buku. Lalu set ya guys, set tgl atau tanggal terbitnya. Tanggal terbit sama dengan titik satu ya, titik atas satu. Kita masukkan di sini 20 November 1997. Oke. Lalu setelah itu kita buat lagi where, artinya di mana. ID bukunya itu sama dengan AA 001. Oke, selesai. Ini artinya guys, kita ingin mengupdate tabel buku di mana setnya itu diletakkan di tanggal terbit dengan angka recordnya itu 20 November 1997, di mana artinya itu yang mau kita record itu di ID buku AA 001 yang ini ya guys. Coba. Oke. Lalu untuk mengisi yang 1, 2, 3, 4 ini sama kayak juga ya guys. Sama aja, kita masukkan lagi di sini where tanggal terbitnya kita ganti aja guys biar ada perbedaan. Sini 21. Nggak usah tanggalnya, tahunnya aja kita ganti guys biar agak mempercepat durasi. Di sini kita buat 98 ya guys. 98 di mana ID bukunya 002 karena tadi 001 sudah, kita ganti 002. Oke. Lalu untuk yang nomor 4-nya 3-nya kita buat juga di buku, update-nya di sini 99 ya guys tahunnya, biar agak berubah. Where di mana ID bukunya itu kita buat BB 1 ya. Oke, sesuai nomor 3. Ya, lalu selanjut lagi kita ganti di sini biar ada perbedaannya. Tahun 2000 ya guys. Di mana ID bukunya itu kita buat 02. Oke, sudah oke semua. Kita cek ya guys, berhasil atau tidak. Select from T buku. Ya, di sini sudah ada, kita tengok. Tadi ini masih kosong ya guys. Setelah kita isi di sini masuk dia. 20 di sini membedakan tadi ya. 97, 98, 99, 2000. Berarti sudah berhasil ya guys. Di sini sudah paham kan guys, menambahkan satu field dan memberikan record masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan salah satu nama penerbit yang saya sukai. Di sini saya suka penerbitnya itu Erlangga. Jadi saya akan mencoba menampilkan penerbit satu ini, Erlangga ini aja guys. Caranya itu cukup mudah, yaitu dengan cara klik select, ketik select penerbit, sudah siap belum guys? Oke, betul, penerbit. Lalu di sini kita buat from T buku ya. Lalu di sini where ID buku sama dengan tanda petik dua aja terus saja sama garis tadi AA 001. Oke.
Di sini artinya saya akan menampilkan penerbit aja guys. Penerbit ini dari from buku ini, lalu di mana ID bukunya ini 001. Jadi yang ditampilkan hanya cuma penerbit yang memiliki ID buku 01. Yang ini tidak ya guys, kita buktikan. Nah ini ya guys, sudah kita buktikan. Bahwasanya saya hanya menampilkan penerbitnya dengan nama Erlangga aja ya guys. ID bukunya 001. Cocok? Pas. Oke, lanjut. Di sini saya akan mengubah harga buku SQL Server menjadi 100.000. Awalnya di sini harga SQL Servernya itu berharga 85.000 ya guys. Di sini saya akan merubah menjadi 100.000. Tadi sebelumnya tipenya itu varchar int ya guys, int dengan nilainya 5. Karena di sini 85.000 berarti sini 5. Karena saya ingin merombak yang menjadi 100.000, seharusnya nilai angka itu 6 bukan 5 lagi ya guys. Berarti langkah pertama kita harus merubah nilai dari int tersebut ya guys. Caranya itu biar jelas ya guys, biar jelas kita tampilkan dulu ya ke buku. Nah di sini guys, di sini kan tadi harga pertama kan int nilainya 5 ya guys. Karena di sini 85.000, di sini saya buat 5. Saya ingin merombaknya menjadi 100.000, berarti kan angkanya ada 6. Kalau kita buat 5 nggak akan bisa guys, berarti harus ditambah lagi jadi 6. Kita harus merubahnya dulu dari 5 menjadi 6 ya guys. Caranya itu yang pertama alter, lalu di sini kita buat table buku, buku, modify harga ya guys, karena harga yang mau kita rubah int kita merubahnya 6 ya guys, nggak 5 lagi, not null. Oke, kita cek ya guys apakah betul berubah. Ya, bisa kita lihat di sini tadi int 5 ya guys, di sini berubah menjadi int 6, berarti sudah sukses. Kalau sudah seperti ini baru kita bisa merubahnya ya guys. Caranya itu dengan update buku, set harga menjadi 100.000 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cocok. Where dimana ID bukunya guys, ID buku tadi sama dengan, kita bisa lihat bahwasannya kita ingin merubah SQL ini menjadi 100.000 dengan ID-nya berarti AA002 ya guys. ID AA002. Oke, berhasil ya, query berhasil. Kita cek. Nah ya nih guys, sudah ada kan tadi sedikitnya bisa kita lihat sebelumnya. Di sini jumlahnya harga 85.000 ya guys. Setelah kita rubah menjadi 100.000. Oke, berarti sukses ya guys. Habis ini paham kan guys cara merubahnya dan mengupdate tadi ini. Oke. Langkah selanjutnya saya ingin mencoba membuat tampilkan beberapa field yang saya sukain. Di sini saya suka nama buku, pengarang, penerbit dan harga ya guys. ID buku dan tanggal terbit tidak saya tampilkan. Caranya itu dengan cara select nama buku. Di sini saya akan menampilkan pengarang, lalu penerbit dan terakhir harga ya guys. Maka hanya 4 ini nanti yang muncul, nama, pengarang, penerbit dan harga. ID buku dan tanggal terbit tidak saya tampilkan. From buku. Oke, di sini nampak kan guys perbedaan dari atas dengan bawah.
hanya menampilkan field-field yang saya sukain aja. Nah, kebetulan saya suka 4 field ini, maka saya akan menampilkan ini. Ya, lanjut. Kita di sini akan membuat tampilkan beberapa field yang saya sukain dengan nama salah satu pengarang yang saya sukain. Berarti saya hanya di sini menampilkan 4 field yang saya sukain dengan semua pengarang, kan gitu guys. Berarti di sini saya akan menampilkan ini lagi kembali feed yang saya sukain, dan hanya akan menampilkan pengarangnya Alfred aja. Joko, Tim sama Hedi tidak saya tampilkan dengan cara yaitu sama kayak dan juga hampir sama guys. Ya, select nama buku, pengarang, penerbit, harga dari from buku ya guys. Lalu di bawah kita buat lagi where, dimana saya ingin menampilkan itu pengarang ya guys, pengarang, dimana pengarangnya itu yang saya sukain dari huruf atau dari karakter A ya guys, Alfred Reed ya, berarti A persen A. Oke, ini saya maksud tadi guys, saya menampilkan feed yang saya sukain dan hanya menampilkan nama pengarang yang saya sukain saja. Ya, ini pengarang Alfred tadi ya guys, ini dia. Sedangkan Joko, Tim, Hendy tidak saya masukkan. Oke, sampai sini paham kan penjelasan saya? Lanjut ya guys, yang terakhir ini saya ingin menghapus salah satu feed yang saya rasa tidak penting, yaitu dari tanggal terbit ini. Saya rasa sih ini tidak terlalu penting ya guys. Jadi kita coba menghilangkan tanggal terbitnya. Coba pertama kita select dulu ya. Ya, ini nggak dilihat juga nggak masalah, langsung dihapus juga nggak masalah. Cuma di sini saya ingin memastikan dulu terlebih dahulu bahwasan tanggal terbitnya itu masih ada ya guys. Dan sekarang saya ingin menghapus field tanggal terbitnya ini ya guys dengan cara alter table buku, lalu drop, artinya itu menghapus ya guys, drop column TGL terbit. Ya, di sini saya berarti dari tabel T buku saya ingin menghapus kolom yang berjudul ini tanggal terbit ya guys. Oke, berhasil. Kita coba cek. Select from T buku ya. Menampilkan semua yang dari tabel buku. Ya, di sini sudah nampak kan guys, bahwasannya tadi sebelumnya ini saya menampilkan semuanya, ada ID buku, nama buku, pengarang, penerbit, harga, dan tanggal terbit. Sekarang setelah saya hapus tanggal terbitnya, maka saya tampilkan lagi yang ada sekarang tinggal ID buku, nama buku, pengarang, penerbit, harga. Tanggal terbitnya hilang ya guys karena sudah saya hapus. Oke. Sampai di sini penjelasan saya sudah cukup jelas ya guys, dari cara membuat tampilan ascending dan descending, dari cara membuat feed baru dan membuat record baru, semua sudah jelas di sini ya guys. Menampilkan field-field yang saya sukain, semua ada di sini tadi guys. Ya, semoga dari video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon partisipasinya untuk like and subscribe channel ini ya guys. Cukup sekian, bila ada kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.